Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Papipa, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim dulu nak. Salim nak. Baby. Hey. Alhamdulillah. Nyampe juga di rumah Opa nih. Iya. Jadi gini Kiai, alhamdulillah Pak Yola ini sama Pia kesehariannya sekarang ini edukasi ke masyarakat, khususnya yang sifatnya seperti wisata kuliner, kemudian wisata religi. Jadi kita keliling ke masjid-masjid sejarah Kiai. Kemarin sudah ke Istiqlal, sudah ke Kubama. Pak Yola, apa yang mau ditanya ke Kiai? Ke Opa. Oh, Opa dulu sekolahnya jauh dari sini. Kampung Opa itu di Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Saparua, Desa Iha. Oh jauh. Kalau naik pesawat dari sini, kalau pagi hari sampai di Ambon itu sore hari, terus kemudian naik bis ke kota pelabuhan, nginap lagi, besok baru naik bot itu baru sampai kemudian 3 jam, naik angkut lagi baru sampai di kampung. Jadi sorenya lagi, jadi 2 hari. Jaraknya dari kampung ke sekolah? Bukan, kalau dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Jadi kalau saya pulang kampung itu 2 kali umroh pulang pergi perjalanannya itu. Karena Kalau ke sekolah naik apa? oh, kalau waktu SD Opa jalan kaki, tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal, kaki telanjang, jalan kaki itu kira-kira 1 kilo lah kurang lebih dari rumah ke sekolah. 1 kilo pulang pergi, tidak bawa uang jajan. Ada kala nenek itu buat teh minum, ada pisang goreng, tidak bawa duit jajan, di sekolah tidak jajan, pulang nanti baru kemudian jam 12, jam 1 baru makan siang. Itu waktu SD. Nah, tapi waktu SMP itu 10 kilo dari kampung. Ya Allah. Itu jalan kaki, jadi begitu subuh berangkat jalan. Itu sampai kemudian sampai di kota Saparua, kota kecamatan itu sekitar jam 6:30 dari kota datang ke sekolah lainnya itu lagi hampir 1,5 kilo, jadi sampai jam 7 di sekolah. Tidak bawa duit jajan, tidak jajan. Jadi waktu berangkat tuh kalau ibunya Opa itu bisa sediakan teh, minum teh atau pisang goreng, kalau tidak minum teh saja begitu. Sampai kemudian jam 12 pulang, kemudian jalan kaki dengan teman-teman lewat kota Saparua itu, baru kemudian lari sampai di kampung itu sekitar jam 1, jam 2 baru makan siang. Nah 3 tahun begitu. Lantas kemudian ditakdirkan Opa dapat juara ujian akhir SMP, maka kakek Opa itu belikan hadiah sepeda kumbang. Sepeda kumbang itu zaman dulu itu sangat terkenal. Kalau sekarang masih seperti Vespa begitu. Yang ngeremnya ke belakang itu ya kayaknya? Enggak, biasa ya? Cuma model sekali waktu itu terkenal. Nah, itu sehingga naik sepeda pulang pergi dari sekolah ke tempat kontrakan selama 3 tahun itu SMP. Nah, seperti itu. Kemudian tamat SMP, masuk SMA, sama SMP SMA berdekatan saja. Nah, tamat SMA, Opa tamat SMA baru pindah kuliah di Makassar. Di Makassar itu naik kapal laut. Naik kapal laut itu 2 hari 2 siang 3 malam, 1 malam.
Nah, dua hari dua malam. Jadi kalau dari kampung Opa itu untuk ke kota Ambon, untuk naik kapal laut di Ambon untuk ke Makassar, itu dari naik angkot dari kampung ke kota pelabuhan, sudah itu naik boat, speedboat, sudah itu kemudian sampai di pelabuhan di Pulau Ambon, naik angkot lagi kurang lebih 2 jam, baru kemudian ke bandara, baru terbang naik kapal laut ke Makassar. Itu 2 hari 2 malam. Nah itu Opa kuliah di Makassar. Sudah itu kemudian pindah ke Jakarta. Itu tahun 75 pindah ke Jakarta, lanjutan kuliah lagi di Jakarta. Sudah itu kemudian Opa pindah lagi ke Malaysia tahun 85. Nah, di Malaysia itu kuliah lagi di Malaysia 3 tahun. Kemudian setelah tamat kuliah di Malaysia ngajar di sekolah menengah di Malaysia. Sampai kemudian diajar oleh teman Opa untuk bantu di Singapura. Jadi pindah lagi Singapura. Ya, itu terus kemudian mengajar di Singapura. Nah, baru nanti tahun 98 Opa kembali ke Jakarta sampai sekarang. Jadi Yola mau ke Malaysia? Ke Singapura. Tahun berapa ya pas di Malaysia kayak? Iya, setelah Tanjung Priok gitu kan, Tanjung Priok kan setelah Tanjung Priok 84. Jadi saya diperintahkan oleh Abang Natsir untuk hijrah ke Malaysia sambil membantu Anwar Ibrahim di sana. Anwar Ibrahim waktu itu masih jadi wakil menteri pertanian. Tapi karena Anwar Ibrahim punya lawan politik yang banyak, sehingga saya dengan teman-teman jaga tidak berhubungan langsung dengan Ibrahim, karena nanti mereka jadikan alasan Anwar Ibrahim berhubungan dengan para pembangkang atau oposisi di Indonesia. Jadi hanya cerita boleh awal 85. Kan Opa SMP-nya juara. Gimana cara belajarnya biar aku soalnya mau lulus SD? Iya. Jadi waktu Opa SD itu, jadi waktu guru terangkan itu Opa perhatikan saya itu. Tapi kemudian kalau Opa disuruh sama ibu Opa pergi ke warung beli apa begitu, nah itu biasa ada bungkusan kertas koran, pakai bungkusan beli apa, beli garam apa koran. Itu sampai rumah Opa buka itu bungkusan itu koran, Opa baca. Karena masa itu di kampung itu tidak ada surat kabar, tidak ada majalah apa zaman itu. Jadi koran-koran bekas itu, surat kabar bekas itu yang Opa baca. Kemudian kalau ngajinya itu pada hari Ahad saja. Dulu Opa sekolah itu Senin sampai Sabtu sekolah. Liburnya hari Ahad saja. Nah, jadi hari Ahad pagi itu pergi ngaji dengan teman-teman di guru ngaji. Guru ngaji itu masih termasuk kakek, jadi kakek dari ibunya Opa. Nah, ada yang lucu Yola, karena tidak sempat untuk main-main apa. Jadi sekali waktu hari Ahad teman-teman Opa itu aja pergi main. Tidak pergi ngaji. Nah, ayahnya Opa itu tahu. Nah, langsung ayahnya Opa itu kasih hukuman. Apa hukuman? Di samping dapur itu ada pohon sukun. Yola pernah lihat pohon sukun? Ya, pohon sukun itu dia punya buah bulat begini. Bulat. Terus Opa itu diikat sama ayah Opa itu, peluk pohon sukun begini diikat. Diikatkan begitu. Dia mau. Hah?
Kemudian dikasih ampas kelapa keliling itu pohon apa namanya, pohon sukun itu. Jadi sudah itu kemudian ayahnya opa itu pergi ke kebun, tinggal opa sendiri di situ. Jadi kira-kira 5 menit aja datang semut gigi opa teriak-teriak, nangis. Tidak ada yang berani buka opa karena orang masih tahu kakek opa itu apa namanya, ya galak gitu, bisa marah orang, bisa pukul orang. Jadi orang nggak berani. Yang berani itu cuma abangnya opa, rumah di sebelah. Jadi omnya opa datang kemudian buka, terus bawa ke rumah apa namanya, om yang di sebelah. Kemudian ayah opa itu pulang dari kebun, lihat opa nggak ada, marah dia, siapa yang aku nangis? Oh, lepaskan dia. Nah, kemudian abangnya opa itu, kakak abangnya ayah opa itu sahut, saya di sini ada. Kalau opa itu kan nama Abdullah, tapi kalau di kampung itu dipanggil Abu. Abu ada di sini. Nah, kakeknya opa itu nggak berani lagi karena apa? Yang ditakuti di kampung itu cuma abangnya saja, dari kakek yang lain nggak ditakut. Itu raja apa, lurah apa itu dimaki-maki kalau dalam berapat-rapat begitu. Nah, itu kakek apa namanya, ayahnya opa itu. Jadi karena gara-garanya tidak pergi ngaji, dikasih hukuman seperti itu. Nah itu waktu SD. Waktu SMP baru opa belajar pakai jadwal. Jadi belajar jadwal itu subuh bangun baca, yang hafalan itu baca. Kemudian pergi sekolah, kemudian pulang apa namanya, makan, kemudian tidur sebentar, kemudian sore itu belajar itu buat PR. Jadi sore itu buat PR matematik, PR apa segala macam itu, biasa matematik lah. Nah, itu sore. Kemudian kalau malam itu belajar sedikit saja, ya paling 1 jam. Tapi opa kemudian sediakan, kan ada jadwal sekolah kan, opa siapkan apa namanya, buku untuk pelajaran besok semacam itu. Nah, subuh baca lagi sebentar. Jadi kalau mau hafal itu subuh. Jadi kalau misalnya belajar sejarah, belajar bumi, belajar apa yang hafal-hafal itu subuh. Dulu opa menghafal semua ibu kota provinsi, semua ibu kota kabupaten sudah. Opa hafal apa hasil bumi di Aceh misalnya, di Jawa Barat, itu hafal. Hafal nama pelabuhan, hafal nama lapangan terbang di Sulawesi, hafal. Menteri-menteri dihafal. Nah, seperti itu. Kalau sekarang satu menteri pun yang paling yang siapa, menteri yang gitu, yang apa, yang kamar yang lebih berkuasa dari presiden itu siapa? Siapa? Yola? Opung. Opung. Ah, itu ya, hafal aja itu. Dulu hafal, sampai nama-nama gubernur pun hafal seperti itu. Nah, jadi itu metode opa belajar pada waktu SMP. Nah, kemudian waktu ujian SMP, 2 murid di seluruh kecamatan itu yang nilainya sama, apa namanya, jadi kecamatan apa, waktu itu kecamatan Lease itu 3 pulau, Pulau Saparwa, Pulau Haruku, Pulau Maslaw. SMP-nya cuma 1. Nah itu juara berdua anak perempuan dengan opa. Nah, ikut kampung, maka dapat hadiah dari kakek opa yang seperti itu. Sepeda kumbang ya? Sepeda kumbang itu semua sepeda yang style betul, terkenal itu, seperti itu. Nah, jadi baru kemudian karena SMA juga di situ, baru kemudian pindah ke Makassar, kuliah di Makassar. Nah, seperti ini. Oh iya, tapi waktu masih sampai SMA saja. Opa itu kalau tidak ada di rumah, dicari sama teman, itu ada di 3 tempat.
kalau tidak di laut, di lapangan bola atau di atas pohon. Berarti itu suka naik pohon ya? Itu dari SD sampai SMA. Itu kalau apa namanya, kalau hari Ahad itu biasanya di laut berenang. Tidak pakai apa? Tidak pakai pelampung. Itu berenang gitu sampai kampung itu lihat sudah berapa kilo gitu. Seperti itu. Nah, kenapa kemudian Opa belajar berenang itu karena waktu masih kelas 1 itu dengan teman-teman yang sudah agak senior tuh berenang, terus kemudian capek, Opa naik istirahat di bawah di atas pohon beringin yang tumbang. Kurang lebih setengah jam, teman-teman itu lagi berenang jauh di sana. Terus Opa lompat ke bawah lagi berenang. Rupanya air pasang itu Opa nggak tahu, air pasang itu sudah sampai sini Opa. Tenggelam Opa. Sejak itu Opa tidak sadar. Opa sadar itu kira-kira 5:30 sore menjelang maghrib. Baru kemudian diceritakan sama ibu dan bapak Opa bahwa kemudian ada yang lihat saya tenggelam, Opa tenggelam, kemudian diambil, masih ada hubungan keluarga juga. Kemudian dipikul begini, kasih kepala di belakang ini, baru Om, itu masih termasuk Om itu. Om itu lari keliling kampung, untuk keluarkan air seperti itu. Nah itu cerita. Terus kemudian ibunya Opa itu pergi cari mantri. Sekarang apa istilahnya kalau dulu sudah mantri? Sama masih mantri. Mantri juga ya? Mantri. Apa namanya? Petugas puskesmas lah itu apa lagi? Perawat laki-laki datang. Itu ternyata sedang ada pertandingan bola kaki di kampung. Nah, perawat itu lagi apa namanya? Lagi jadi wasit juri itu. Nah, ibunya Opa itu lari ke dalam lapangan. Lagi masuk ke dalam itu, panggil itu. Nah, ibunya Opa itu dikenal orang di situ seperti itu. Jadi mereka ibunya Opa itu namanya Siti Hasna. Ibu Siti kenapa? Ibu Siti kenapa? Ini anak beta apa namanya? Tenggelam. Itu saya. Orang Ambon bilang beta itu saya. Anak beta tenggelam. Jadi anak saya tenggelam maksudnya nenek itu kan seperti itu. Nah, maka perawat itu datang Opa ditaruh di rumah kakek. Kemudian nanti kira-kira Opa sadar itu ketika rasa seperti panas di perut. Rupanya mereka pakai botol air panas dianukan di perut sampai kemudian sadar. Jadi dari jam 9 sampai 5:30 berapa jam Opa mati itu? tidak sadar sebenarnya. Nah itu yang membuat Opa harus belajar berenang. Karena Opa tidak belajar berenang, sehingga kemudian berapa kilo pun berenang, bisa seperti itu. Itu kalau hari Ahad. Kalau hari lain, itu sore-sore hari di lapangan bola itu main bola. Kalau tidak ada di atas pohon, pohon kenari. Pohon kenari itu kan besar-besar. Iya. Jadi atas bawa parang ke atas, baru di atas, baru belah kenari di atas, makan di atas. Atau di pohon duku, langsat, di kampung disebut langsat. Iya, langsat seperti itu. Atau di pohon kelapa. Jangan pernah naik pohon kelapa. Opa naik pohon kelapa itu panjang, nggak pakai tangga, kelapa tinggi. Nggak pakai tali ya? Nggak pakai tali, langsung aja naik begitu. Nah, itu. Tapi memang dibuat itunya tempat pijakan itu. Iya. Bawa parang ke atas, sampai di atas Opa belah itu kelapa di atas, makan di atas seperti itu. Nah itu jadi kemudian main bola. Tapi kalau silatnya itu bapaknya Opa itu guru silat, guru silat. Tapi tidak ngajar langsung, cuma kemudian lihat saja begitu. Sekali waktu ayahnya Opa itu pandai besi, tahu pandai besi?
tukang buat parang, buat pisau, itu pandai besi. Jadi waktu opa masih SD itu disuruh ada alatnya untuk ditarik begini supaya nyala api. Nah karena opa nggak perhatikan bahwa itu sudah nyala, sudah merah sengaja itu. Nah, kalau merah itu kan bisa lebur, itu kan rusak parang di situ. Itu opa marah, martir, tahu martir? Palu apa? Martir yang biasa, tumbuh-tumbuh. Itu. Palu besar, palu dari besi itu. Ada besar itu. Itu opa itu lagi pun begitu itu opa langsung pukul ke kepala opa, kakek itu, ayah itu pukul kepala itu. Nah opa langsung tangkis begini kan, karena opa juga sudah belajar silat kan, jadi tangkis opa. Itu jadi waktu opa kecil itu opa benci sama bapak. Malam keras. Kalau pulang malam itu opa dipukulin palang pintu. Oh sekarang tidak tahu palang pintu ya. Atau tentara punya ikat pinggang yang besar, ikat pinggang sabuk besar itu dari besi. Nah, sebaliknya ibunya opa itu manjakan opa. Jadi opa lebih dekat dengan ibu ya, daripada dengan ayah. Tapi setelah sudah di Makassar, sudah kuliah, ikut latihan sama macam, baru opa sadar ayah opa itu yang benar cara mendidiknya, disiplin. Sedangkan ibu memanjakan opa. Nah, seperti sehingga sekarang kalau opa orang sipil tapi seperti militer, disiplin itu karena dari ayah opa mendidik disiplin seperti itu. Nah itu. Nah sehingga akhirnya baru kemudian opa sadar ternyata pendidikan ayah itu yang betul. Seperti itu. Nah itu jadi siapa? Sapia, dipanggil opa. Itu jadi opa cuma belajar bela diri seperti itu. Nanti waktu di Makassar sudah jadi mahasiswa baru belajar itu judo, karate, judo. Oh YK. Judo, jitsu, karate. Judo, jitsu, karate. Oh dulu waktu opa di mahasiswa belajar itu 5 batu bata itu opa bisa patahkan, bisa patah itu. Kalau sekarang ya satu aja nggak bisa. Satunya nggak bisa. Dia bisa turun. Dia bisa. Kasih turun adanya. Bisa tapi ya. Bisa matain ini nggak kata opa? Bisa. Iya. Nah itu belajar. Jadi turunin aja nih. Sampai sekarang itu kalau jalan-jalan terus terpeleset atau itu opa masih bisa mengontrol diri untuk tidak jatuh di sisa-sisa seperti itu. Waktu tahun 67 di Makassar, unjuk rasa di Jakarta untuk menurunkan Soekarno, kami rombongan dari Makassar dipimpin oleh YK. Waktu itu YK itu presidium kami. Aksi Masuk Indonesia di Makassar. Naik kapal laut 3 hari dari Makassar sampai di Tanjung Priok, Jakarta. Kemudian kami tinggal daerah Jakarta, Jatinegara Timur. Lantas kemudian malamnya pengumuman dari presidium kami pusat bahwa semua kontingen dari Indonesia tanggal 11 Maret itu harus berkumpul di kampus UI Salemba jam 6 pagi. Nah, waktu habis salat subuh itu ada dakwah tausiah. Saya ingat betul almarhum Dahir Jamal. Itu salah seorang pimpinan cabang Makassar yang biasa memberikan materi. Tapi asas beliau cerita tentang perang Badar. Oh, jadi itu bersemangat. Nah, terus kemudian jam 6 keluar oh sudah dikepung oleh Cakra Birawa.
Akhirnya saya naik ke atas. Naik ke atas itu ada apa namanya, ke bumbung. Kemudian itu kan bangunan itu kan bersambung begitu sampai hampir 100 meter. Jadi kemudian merayap sampai di ujung sama sekali sudah tidak lagi. Terus opa berdiri tuh lihat bagaimana mau turun nih. Begitu opa berdiri mau lihat itu, opa dengar Ada kayak senjata di kokang. Dia tuh pasukannya Soekarno itu. Opa turun. Nah, kemudian ilmu karate yang opa belajar itu, genteng itu. Patahin genteng. Patahin genteng. Baru dibuka berapa biji, baru kemudian opa lompat ke bawah. Itu tingkat 2 dia punya rumah itu. Nah, begitu yang punya toko itu Cina, dia lihat opa, dia datang dengan parang potong daging itu. Mau apa? Dikira orang jahat. Saya bukan orang jahat, saya mahasiswa di sebelah sana. Nah, seperti itu. Nah, itu manfaat apa namanya, belajar bela diri seperti itu. Ini lihat bola. Ini ada bekas kan? Ini bekas jahit ini. Jahit ini waktu demonstrasi, opa demonstrasi, kemudian dia sama pasukannya Soeharto. Itu pakai baju net itu kan, senjata tapi bajunya itu menjadi begitu. Jadi opa tangkis. Nah, dia masuk ke sini. Opa ini biar nasihat buat Pak Yola sama para nih Epia nih. Iya. Nasihat nih, dengerin nasihat Opa. Iya. Pak kalau Yola mau jadi anak cerdas enggak? Jadi anak soleha enggak? Soleha. Maka yang pertama itu harus hormat kepada ayah dan bunda. Itu hormat. Tidak boleh suara keras atau bentak atau melawan. Kalau misalnya Yola tidak mau, beritahu alasannya kepada ayah ibu. Yola nanti begini. Tapi tidak boleh kemudian membentak. Kemudian Yola sebagai kakak tertua juga harus menyayangi adik-adik, membantu ibu, juga kemudian menolong apa namanya. Nah, sudah itu kemudian Yola harus mulai belajar untuk membaca Quran, hafal surah-surah pendek, hafal doa-doa pendek, doa makan, doa tidur, doa bangun tidur, doa masuk toilet, dan seperti doa belajar. Baru kemudian sudah itu kalau sudah bisa juz amma, maka kemudian dari Al-Baqarah mulai satu hari katakanlah satu ayat apa, kemudian baca waktu sholat, baru kemudian terus seperti itu. Nah, kemudian buat jadwal belajar seperti opa buat itu. Jadi kalau subuh habis sholat subuh hafal baik hafal Quran maupun hafal pelajaran sekolah. Nanti sore begini habis asar buat ada PR, buat PR. Kalau malam habis isya itu coba ulang kembali apa yang akan dipelajari besok diulangi seperti itu. Insya Allah belajar, berdoa, sudah itu kemudian serahkan kepada Allah. Nanti Allah akan tentukan seperti itu. Nah, kemudian jangan boros, ya, Yola. Dikasih jajan sama apa namanya bunda 5.000 berapa dikasih bunda? Satu hari? Oh 10.000 itu Yola belanja 5.000 masuk ke tabungan Yola. Nah, kan ada bawa bekal nggak? Yola bawa bekal nggak? Bawa kan? Berarti kalau dengan 10.000 berarti kan tidak perlu beli nasi kan atau apa di sekolah, makan. Iya, pelan-pelan. Oh di rumah bukan perlu pergi sekolah. Kadang-kadang di sekolah tapi aku pakainya di rumah. Oh iya, kalau begitu ya 5.000 pakai untuk jajan, 5.000 disimpan, seperti itu. Sehingga nanti Yola bisa berhitung
1 bulan 30 kali 5.000 sudah 150.000 punya tabungan. Nah, jadi Yola bisa kemudian pakai untuk beli apa buku atau beli apa yang bermanfaat buat sekolah atau sekolah, ya. keperluan sekolah, atau tiba-tiba ada sesuatu musibah sehingga kemudian ayah dan bunda tidak punya duit mau bayar listrik misalnya apa, ada Yola punya duit apa semua, kan? Bisa bantu ayah dan bunda. Nah, itu penting. Oke, apa lagi Yola? Gitu Ya. aja. Baik Opa, Ya. terima kasih banyak Pak Abdullah ya. Salim sama Opa dulu. Ya. Ya, salim sama Opa nak. Terima kasih kayaknya. Ya. Terima kasih sahabat Pak Vipa telah menonton video kali ini. Salam bahagia dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.